Jadi guys, ini malam ini kita kedatangan tamu ya, motor Vario 125 old. Jadi ini dengan kendalanya water pumpnya rembes. Nah ini rembesnya tuh sebelah sini ya, jadi ada bocor di sebelah sini. Dan itu mengakibatkan nanti indikator pada speedometer menyala karena jadi lamun bahasa Sundana mah radiatorna kasatan gitu ta. Jadi pertama-tama dan yang paling utama, ritual pertama kita siapkan dulu secangkir kopi hitam ya, walaupun udah diseruput, sama ini rokok kesayangan, rokok Garpit gitu ya. Dan alat-alatnya nih, jadi karena kita itu bongkarnya cuman water pump, jadi kita menggunakan alat yang dibutuhkan saja. Mohon disiapkan gitu ya. Kunci sok, ini kita kunci soknya yang biasa tapi dalamannya tekiroan, ini tekiro. Tuh, ini kita harus memilih kualitas kunci-kunci yang bagus gitu. Pokoknya saksikan terus. Ya guys, jadi langkah pertama itu kita buka dulu ya. Ini si sepi pada karet-karet ini, karet radiatornya. Nah, jadi kita lepaskan selang-selang yang nyambung ke water pump ini, water pumpnya. Jadi mohon maaf ya, ini karena kita di malam hari gitu, bengkel sedang buka 24 jam, jadi kita menggunakan penerangan pakai lampu. Nah ini kita buka dulu, ada satu, terus di belakang sini ini, nah ini di bawah yang ini, terus yang ini juga ini, jadi ada totalnya ada 4 selang. Ayo cabut. Oke, jadi setelah terlepas selang-selangnya ini ya sudah terlepas, ini juga sudah terlepas. Jadi tinggal buka baut-bautnya. Ini ada 1, nah 2 ini, yang ini nih, dan 3 nah yang ini. Oke, silahkan ini kepada montir handalan saya, boleh dilepas. Iya, yang atas, yang ini pakai kunci 10 ya. Ini bautnya, baut normalnya itu bawaan pabrik 10 ya, nomor 10 kuncinya 10 mm. Nah, untuk melepas baut yang atas itu tidak bisa menggunakan kunci T karena terhalang oleh ini rangka. Jadi kita gunakan kunci pas. Mau kunci pas, mau kunci ring, itu bebas ya, terserah kalian. Yang penting terbuka saja. Nah, nanti yang harus hati-hati saat melepas water pumpnya, saat mencabut water pump keluar dari si head mesin ini. Gengs. Oke, nah ini biasanya ininya kakak dicabut dulu, ini yang sama kunci 8 ini, itu kunci 10. Nah ya, ini boleh dicabut kak, boleh pakai kunci 8. Oke, hati-hati, harus hati-hati ya. Usahakan ketika kalian ingin mengencangkan baut atau mengendorkan baut, itu si kunci harus menggunakan kunci yang bagus, dan juga harus presisi saat menggunakannya untuk mencegah seleknya baut gitu. Jadi nanti bautnya aus, bulat. Nah, dan ini adalah mangkok dari water pump. Ini karetnya juga ada, karetnya masih bagus lah. Ini masih bagus, kalau segini masih nyoy, masih elastis ya. Oke, nah kita lanjut ke pembongkaran pelepasan water pumpnya. Oke, nah ini biasanya suka apa ya, pageh, kalau bahasa Sunda itu pageh ya. Jadi kita memerlukan alat bantuan pencongkel, itu bisa menggunakan obeng atau apalah yang bisa digunakan untuk mencongkel gitu ya. Nah kita biasa karena mencari obeng, ngambil obengnya agak jauh, jadi kita gunakan ini aja, pisau.
nggak apa-apa. Itu biasanya pisau suka dipakai cungkal congkel, ini mah ada. Waduh, mohon berhati-hati kakak, sedikit kakak. Jadi pakai hati ya, berhati-hati, pakai hati. Jadi melepasnya itu harus yang congkel atasnya dikit, bawahnya. Jadi gitulah, disilang-silang gitu. Jangan atasnya doang yang dicongkel gitu ya. Ini biasanya ada yang mudah untuk mencabutnya, ada juga yang susah seperti ini. Yang bagus yang bagaimana gitu. Yang bagus itu ya yang nggak bocor. Nah ini kita lihat dalamnya, ini sudah dibuka. Kalau udah gini tinggal diuget-uget, digoyang-goyang aja, nanti kebuka. Nah lalu kita cek kondisinya dari bagian luar ya. Ini ada sedikit cacat di sini, kurang jelas. Nah ini ada cacatnya. Kondisi karet ini kayaknya masih baru water pumpnya, tapi katanya kenalannya tuh bocor. Nah biasa bocornya itu di lubang ini. Kenapa? Ini tuh lubang untuk pembuangan air pendingin ya, air radiator. Ini kebuangnya di sini. Kenapa bisa kebuang? Bisa bocor dari sini karena si karet sealnya yang ada di bawah kipas ini udah jelek biasanya, atau pas pemasangan itu tidak benar, makanya mengakibatkan bocor gitu. Nah jadi biasanya bengkel-bengkel suka mengakalinya dengan menutup lubang ini. Nah itu adalah suatu solusi yang kurang tepat, karena jika lubang ini ditutup dan radiator tekanannya tinggi, maka seal yang ada di bawah bearing ini, seal penahan oli, tidak akan kuat menahan air, tekanan air yang masuk dari depan sini gitu. Akhirnya keluar dari sini airnya dan bersatu dengan oli ada di mesin nantinya guys. Nah jadi kalau misalkan bocor dari sini, mending kita ganti seal airnya aja yang ada di sini, seal coolant-nya aja. Jadi jangan sampai menutupi lubang ini gitu guys. Jadi mari kita akalin, mari kita ganti sealnya.